Yang terhormat Bapak tim PKKS, juga Bapak Ibu Kepala Sekolah yang berbahagia. Baiklah, saya akan mencoba memaparkan keberadaan di SD ini. Diawali dengan profil SD Negeri 1 Jatipiring, disingkat saja nama sekolah SD 1 Jatipiring, NPN S 2021 5082, NSS 101021.330. Alamat Jalan Jaya Haji Jaya Arifin nomor 32, Desa Jatipiring, Kecamatan Karangoreng, Kabupaten Cirebon. Nama kepala sekolah saya sendiri Sunarno SPD. Jumlah guru PNS hanya 2 orang, Pak. Kebetulan kemarin ada yang meninggal kita lebih dahulu, 2 orang, Pak. Bapak Ruswa dan itu hampir bersamaan 1 bulan. Kemudian jumlah guru P3K ada 4, jumlah guru honor 1 orang, jumlah penjaga non PNS 1 orang, dan jumlah siswa sampai saat ini berjumlah 206 dengan jumlah total 7. Kemudian visi SD sendiri terwujudnya peserta didik yang cerdas, berakhlak mulia, berdasarkan iman dan takwa. Misinya 1. Meningkatkan kualitas peserta didik dengan membanggakan kemampuan intelektual. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran terhadap pengalaman agama dalam kehidupan sehari-hari. 3. Membentuk karakter siswa dengan nilai kejujuran, disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab. 4. Menciptakan lingkungan belajar yang aman, ramah, dan inklusif. Dan yang terakhir, yang kelima, menjadikan sekolah sebagai pelopor dan penggerak di lingkungan sehingga menjadi sekolah yang diminati masyarakat. Tujuan 1. Terlaksananya pembelajaran dan bimbingan yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 2. Terciptanya prestasi yang memuaskan dalam segala bidang. 3. Terciptanya lulusan yang sopan dan santun dalam berbicara dan beretika. 4. Terciptanya pelayanan pendidikan yang baik terhadap masyarakat. Dan yang kelima, terciptanya lingkungan sekolah yang nyaman dan menyenangkan. Lanjut, ini laporan raport pendidikan SD Negeri 1 Jatipiring, Pak. Survei lingkungan belajar tidak ada manipulatif dan angka tekanan dari kepala. Dalam pengisian survei lingkungan belajar yang berhubungan dengan raport mutu pendidikan, SD 1 Jatipiring melaksanakannya dengan sangat objektif dan produktif. Ini dapat dilihat dari pengerjaan survei yang dikerjakan oleh masing-masing individu. Jadi dalam pengisian survei lingkungan belajar, individu mengisi sesuai apa yang terjadi di lapangan. Di raport pendidikan ada kelemahan raport pendidikan. Dari hasil raport pendidikan SD 1 Jatipiring mengalami penurunan, terutama di literasi. Hal ini dikarenakan siswa enggan saat membaca soal cerita yang memiliki bacaan yang panjang, sehingga siswa tidak mengerti maksud dan soal yang diberikan. Solusi dari kegiatan tersebut yaitu guru membiasakan siswa membaca sebelum pelajaran dimulai dan diberi latihan soal cerita, sehingga siswa terbiasa dengan soal cerita yang panjang. Selain itu juga siswa yang mengakui ABK banyak yang baru menggunakan laptop, sehingga sistem pengerjaan siswa merasa kurang leluasa dan terbiasa dengan perangkat yang digunakan.
Solusinya dari kegiatan tersebut adalah siswa harus diperkenalkan perangkat pembelajaran atau laptop dan mengerjakan bagaimana cara mengoperasikannya sehingga siswa terbiasa pada saat melaksanakan AMBK dengan menggunakan perangkat pembelajaran. Selain itu juga siswa harus diberikan latihan secara berulang sehingga ketika dihadapkan dengan soal AMBK siswa dapat mengerjakannya dengan mudah. Nah, ini grafik dari ilustrasi tadinya 64,29 jadi 50 dan mengerti penurunan. Kemudian solusi yang tadi ini anak-anak sebelum ini diajarkan dibiasakan membaca soal dengan bacaan yang panjang sebelum pembelajaran dimulai. Ini juga cara mengoperasikan laptopnya. Kemudian kelebihan rapor pendidikan. Dari hasil rapor untuk pendidikan kita dapat melihat bahwa kelebihan SDN 1 Jatigiring yaitu di bidang numerasi yang mengalami kenaikan secara signifikan dari tahun kemarin. Kemudian mengalami kenaikan, namun latihan tetap terus dilakukan sehingga wali kelas 5 agar pada masa yang akan datang nilai numerasi tidak turun. Ini grafiknya Pak, dari 25 menjadi 33. Nah, di sini ada pencapaian selama 2 tahun yang terakhir di SDN 1 Jatigiring. Dalam 2 tahun terakhir SDN 1 Jatigiring banyak mendapat prestasi dan pencapaian di bidang akademik maupun non akademik yang membanggakan. Di antaranya 1, juara 1 lomba catur putra dan putri tingkat kecamatan tahun 2020. Yang kedua, juara 1 lomba karate putra tingkat kecamatan tahun 2020. 3, juara harapan lomba catur putri tingkat kabupaten tahun 2020. Juara 2 lomba gerak jalan putra tingkat kecamatan tahun 2020. Juara lomba catur putri tingkat kecamatan tahun 2023. Juara 1 lomba karate putra tingkat kecamatan tahun 2023. Juara 1 lomba calistung putra tingkat kecamatan 2023. Juara 1 lomba calistung putra tingkat Kabupaten Cirebon tahun 2023. Kemudian terakhir juara 1 lomba kaligrafi putra dan putri tingkat kecamatan tahun 2020. Ini lomba bukti fisik, lomba tingkat catur, ini lomba karatenya, lomba gerak jalan putra, lomba pasang giri, lomba calistung, lomba kaligrafi. Kemudian kendala terberat yang dialami selama 2 tahun terakhir di SDN 1 Jatigiring. 1, kendalanya di musim hujan banjir yang melanda desa Jatigiring yang berdampak langsung kepada SD. 2, angin puting beliung yang mengakibatkan berterbangannya genteng sekolah dan merobohkan beberapa pohon jati sehingga menimpa bangunan SD. Yang ketiga, mengajukan rehab atau meminta pembangunan perpus. Sampai saat ini belum ada realisasinya. Angger survei dan survei saja. Iya. 4, sering terjadi kasus penjulian, Pak. Karena sekolah letaknya jauh dari pemukiman warga. Nah, dari pemaparan di atas beberapa tersebut yang dianggap hal yang terjadi di SDN Jatigiring. Hal tersebut dianggap berat karena dalam penanggulangannya saya sudah berusaha mengatasinya sendiri karena saya sudah lapor ke pihak yang terkait juga, ya sudah memberi informasi tapi tidak ada tindak lanjut. Nah, ini dokumen banjir, Pak. Ini guru dan anak-anak bergenosrek. Kemudian ini genteng yang tersimpul
yang tersapu angin, kemudian pohon jati yang menimpa gedung SD. Nah, solusinya yang pertama banjir, membersihkan got. Barangkali memang banyak sampah jajaran anak-anak. Yang kedua, membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Nah, yang kedua, solusi angin puting beliung yaitu memperbaiki genteng yang rusak akibat terkena angin dan pohon jati yang tertimpa bangun atau menimpa bangun. Terus yang tadi pencegahan pengadaan CCTV, karena tadi di Jati Bening itu memang dari pemukiman dari jauh jadi rawan pencurian. Nah, untuk mengatasi kasus pencurian dilanjut program yang telah dilaksanakan. Program yang telah dilaksanakan yang satu sesuai tadi yang kaitannya dengan ada pencurian, penambahan CCTV yang tadinya 1 titik, kemudian saya berusaha menambah 2 titik lagi. Dan yang kedua, pembiasaan siswa membaca Asmaul Husna setiap hari Jumat. 3, sholat zuhur berjamaah. 4, program bersih sekolah, bersih lingkungan agar siswa merasa nyaman. Dan yang kelima, pengadaan alat pemadam kebakaran. Itu dianggap bagi saya penting, Pak. Kemudian ini bukti fisiknya CCTV yang tadinya 1 menjadi 3 titik, alat pemadam kebakaran, ini sholat zuhur bersamaan putra putri, pembacaan kegiatan kerja. Nah, sekarang program yang akan dilaksanakan. Ada beberapa program yang akan dilaksanakan. Yang pertama adalah program pengomblokan halaman depan sekolah, Pak. Itu karena becek, insya Allah kalau saya usahakan mengobloknya. Kedua, program pembuatan tempat parkir. Tempat parkir di sini untuk motor, Pak, bukan. Jadi sekarang tidak ada kepanasan, jadi insya Allah akan dibuat. Dan yang ketiga, program eskul, yaitu gejring dan guna. 4, program pembiasaan makan bersama, Pak. Dan yang kelima, program gosok gigi setiap hari Sabtu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Mohon maaf apabila memang banyak kekurangannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.